wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri Jayakarta. Pada kesempatan ini kita maaf menurut saya bagian ada tugas ya bagian ya dari pendidikan guru penggerak tentang memaparkan berbagai praktik baik yang telah bagian lakukan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini udah masuk modul 1.4 ya bagian ya. Kepada bagian kami persilakan untuk berbagi praktik baik kepada seluruh rekan guru SMK Negeri Jayakarta. Mangga Pak bagian dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adiati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk membuka rangkaian kegiatan agenda dinas yang di dalamnya diawali dengan, mohon izin Bapak dan Ibu, saya meminjam waktunya sebentar untuk berbagi Bapak dan Ibu. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu, karena secara pengalaman saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang menitik beratkan pada perubahan perilaku peserta didik. Hari ini Bapak dan Ibu mohon izin saya berbagi dengan Bapak dan Ibu mengangkat tema paradigma belajar. Yang pertama, yang kedua ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar, dan yang terakhir adalah restitusi. Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan tahapan pendidikan guru penggerak di angkatan 10 di modul 1.4. Saya pun berdoa dan berharap Bapak dan Ibu di kesempatan-kesempatan pendidikan selanjutnya bisa ikut bergabung dan bisa sama-sama belajar terkait dengan paradigma belajar. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah hatam betul dengan proses pembelajaran. Hanya kali ini kita memasuki babak yang baru seiring dengan hadirnya kurikulum merdeka. Secara muatan atau struktur kurikulum jelas berubah Bapak dan Ibu. Dari mulai mata pelajaran, jumlah jam, struktur, nama program keahlian dan lain sebagainya itu yang berubah. Namun yang tidak kalah penting Bapak dan Ibu, ada esensi yang berubah di sini. Kita hari ini sering mendengar yang disebut dengan merdeka belajar. Mungkin ada beberapa miskonsepsi yang terjadi bahwa merdeka itu membiarkan murid secara leluasa melakukan apa saja yang mereka mau. Itu sudut pandang saya pertama ketika mendengar kata merdeka belajar. Tapi setelah kita sama-sama memahami bahwa merdeka belajar itu artinya kita bisa membuat murid merdeka. Merdeka itu mampu mendayagunakan potensinya. Sehingga nanti setelah manusia itu merdeka, murid itu merdeka, dia mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya, keluarganya, dan khususnya di vokasi dia bisa melanjutkan tujuan untuk mencari pekerjaan, berwirausaha atau melanjutkan. Sampai di situ Bapak dan Ibu yang saya pahami tentang esensi kemerdekaan. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya kita sudah sama-sama dalam garis yang sama untuk mencapai tujuan itu. Hanya Bapak dan Ibu, kita sebagai pendidik pasti akan bersinggungan dengan perilaku murid. Nah, di sini saya akan bagikan hasil dari pemahaman saya di modul 1.4. Bapak dan Ibu, perilaku murid seperti tadi Pak Hendra juga melaporkan ya. Ternyata di SMK Negeri Jayakarta memang banyak sekali kasuistik yang berhubungan langsung dengan perilaku murid. Nah, mungkin Bapak dan Ibu kita sama-sama belajar bahwa setiap perilaku mungkin
dari yang dilakukan oleh murid itu ada dua hal yang menjadi dasar mereka melakukan atau berbuat sesuatu itu. Yang pertama pasti ada motifnya, pasti ada alasannya, pasti ada niatnya. Kemudian yang kedua pasti punya tujuan. Nah, kita kadang menemukan perilaku-perilaku yang berbagai macam motif atau alasannya di anak ini, dan tujuannya pun berbeda tentunya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui seperti apa motif dan tujuan dari perilaku tersebut? Maka seorang psikiater ya dari luar bernama Diana Gossen itu mengidentifikasi menurut hasil risetnya bahwa setiap orang atau setiap manusia melakukan sesuatu itu secara umum berdasarkan ketiga hal ini. Yang pertama, Gian melakukan tindakan A, alasannya bisa dari salah satu ini. Yang pertama bisa karena menghindari ketidaknyamanan, karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, validasi. Atau yang ketiga, menjadi diri sendiri, menghargai nilai yang diyakini. Seorang Gian bisa punya motif ketiga-tiganya, bisa salah satu yang paling dominan. Ini menurut Diana Gossen. Jadi kita merefleksi sekarang, Bapak dan Ibu, melakukan rapat hari ini, melakukan kegiatan hari ini ada di motivasi keberapa kira-kira? Menjadi diri sendiri ya. Ya memang motivasi yang ketiga ini motivasi yang ideal. Baik, siap. Kedua ya, untuk mendapatkan berkah gurame biasanya. Baik, saya ingin melihat Bapak dan Ibu ya. Saya ingin melihat, mohon dibantu untuk mengisi. Ini tidak ada nama Bapak dan Ibu ya. Tidak ada nama. Istriku saya. Ini saya kirimkan. Saya ingin melihat motif atau alasan apa ya dari Bapak dan Ibu pada kasus, pada perilaku hadir tepat waktu di kelas. Saya ingin melihat. Nah, pertanyaannya, apa motivasi Bapak dan Ibu ketika harus hadir tepat waktu di dalam kelas? Ini jujur ya, tidak akan dilaporkan, tenang. Kita lihat motif yang sesungguhnya, apakah untuk menghindari teguran Kepsek atau ibu kurikulum atau untuk mendapat pujian. Wah, si Bapak hebat, bisa hadir tepat waktu, cek murid gitu. Atau Bapak dan Ibu betul-betul meyakini bahwa datang itu sebagai tanggung jawab profesional. Sudah ada 7 responden yang menjawab. Nah, waduh, menarik sekali ya bagian yang terlihat ya. Bahwa berdasarkan 12 responden yang menjawab, ini bisa terus naik kan. Jadi ini sebagai renungan ya Bu kurikulum ya, karena memang saya sendiri juga kehadiran on time itu memang luar biasa, penuh tantangannya. Nah, jadi apa yang sebenarnya memotivasi sehingga nanti mungkin bisa jadi tindak lanjut Ibu kurikulum ya. Oh, ternyata 84% dari 78 berubah ya. Wah, luar biasa. Berubah ya. Cepat sekali ini ya. Sepertinya yang tertawa ya. Baik, ini kita sama-sama melihat ya. Mudah-mudahan ini dari hati kita masing-masing.
bahwa 80% berarti hampir 11 orang yang menjawab meyakini bahwa hadir tepat waktu di kelas adalah tanggung jawab profesional. Wah, terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Baik. Dan 20% untuk menghindari teguran Kepsek dan kurikulum. Terima kasih juga. Baik. Ini sesuatu hal yang wajar Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu ya. Secara garis besar guru SMKN 1 di SMKN Jayakarta berdasarkan motif atau alasannya hadir ke kelas tepat waktu, kita sudah meyakini bahwa hadir ke kelas tepat waktu itu adalah sebuah tanggung jawab profesional. Oke, kita apresiasi ya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu. Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Ini namanya teori kontrol Bapak dan Ibu ya. Ini disampaikan oleh William Glasser. Nah, berdasarkan teori kontrol ini saya mencoba membedakan secara umum bahwa setiap perilaku manusia itu terbagi menjadi dua ternyata secara umum. Ada perilaku yang baik, ada perilaku yang tidak baik. Perilaku yang baik dan tidak baik itu pasti punya tujuan, Bapak dan Ibu. Nah, apa yang mempengaruhi tujuan, Bapak dan Ibu? Nah, ternyata yang mempengaruhi tujuan itu salah satunya bersumber dari 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita butuh untuk bertahan hidup. Makan, minum, berolahraga, mungkin kesehatan dan lain sebagainya. Dan di kebutuhan pertama ini itu yang bersifat secara fisik. Sedangkan untuk kebutuhan nomor 2 sampai 5 ini sifatnya psikologis Bapak dan Ibu. Kasih sayang, pengakuan atas kemampuan, memilih sesuai kehendak dan mendapatkan kebahagiaan ini ada pada ranah psikis atau pikiran. Maka kita sebagai pendidik tentunya juga harus mampu untuk melihat seperti apa kebutuhan-kebutuhan dasar yang terjadi dalam diri kita, yang selanjutnya kita akan melihat seperti apa kebutuhan dasar yang terjadi pada anak didik kita. Apa yang terjadi ini bisa terpenuhi atau tidak. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar inilah yang menjadikan perilaku itu bisa menjadi baik atau menjadi tidak baik. Seseorang dan tidak pekerjaan terhimpit oleh kebutuhan ekonomi, dia dikucilkan, dia tidak diterima, dia tidak dianggap, kemudian dia tidak diakui, berpotensi besar untuk melakukan tindakan kriminal. Itu hubungan antara niat, perilaku, dan tujuan. Niatnya bagus Bapak dan Ibu, tapi tujuannya kadang-kadang belum bisa terpenuhi gitu. Jadi ke depan apa yang terjadi dalam perilaku murid-murid kita. Nah, di sini kan ada Pak Hendra. Pak Hendra boleh sharing nih yang Pak Hendra pernah temui di lapangan. Rata-rata bagaimana Pak Hendra? Motifnya. Maksudnya gimana Pak? Dengan melaksanakan investigasi alasannya seperti apa? Tidak ada kebutuhan-kebutuhan ini yang tidak, misalnya budak teh di mana tidak diberikan kasih sayang yang karena home. Ada nggak? Untuk dari TKJ Ya.
kedua asal diterima. Butuh cinta memang. Sama seperti Pak Rudri. Untuk diterima Pak. apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya. Untuk dari TSM-nya kebanyakan yaitu jadi pengakuan Ya. Pengakuan bahwa kita itu dirinya itu bisa dari yang lain. Oke. Baik. Pak Hendra, dari mana Pak Hendra tahu bahwa dia itu butuh kurang kasih sayang dan pengakuan? Dari mana Pak Hendra bisa? Ya. Jadi dari wawancara Oke. satu itu, kedua kita home visit. Melaksanakan home visit ya. Melaksanakan home visit juga. Jadi kita bisa memilih, oh ini kasusnya ini, seperti kejadian yang kemarin Bu Alma ya. Yang udah lulus ya? Belum. Yang Bu Alma. Nah, terus yang Bayu itu berwarna. Ya, Bayu mah kan Penguasaan ya. Nah, terus yang Bu Alma mah itu Pengakuan. Oke, kasih tepuk tangan teman-teman buat Pak Hendra. Alhamdulillah. Baik, Pak Hendra, terima kasih. Nanti memvalidasi ya. Kita mencocokkan bukti yang terjadi di lapangan berdasarkan aktor penyelesaian masalahnya Pak Hendra bersama tim BPBK dan Kesiswaan dengan teori kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa memang betul segala perilaku tidak baik yang terjadi itu karena mungkin ya Pak Hendra ya, kebutuhan ininya tidak terpenuhi dan sehingga perlu ada tindakan. Coba Pak Rudi jelaskan lagi. Baik. Saya mau minta tolong lagi sama Bapak dan Ibu ya. Saya ingin melihat Bapak dan Ibu kan pasti juga butuh kebutuhan dasar ini ya. Biologis pasti butuh, makan. Ya, kasih sayang juga pasti butuh. Melalui sebuah kuesioner yang akan saya bagikan, saya ingin melihat Bapak dan Ibu kebutuhan yang kurangnya di mana. Kita bisa lihat ya. Ini ada isinya itu, opsinya ada 1, 3, dan 5. 1 ini nilai yang terkecil atau tidak pernah dilakukan, tidak sesuai dengan kalimat yang dipertanyakan. 3 itu kadang-kadang, ya. Yang kelima itu setuju sekali. Berarti yang gede yang setuju gitu. Ya. Silakan Bapak dan Ibu, saya berikan waktu. Karena ini ada 40 soal. Untuk bagian pertama ini akan melihat kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima Bapak dan Ibu. Saya suka mengobrol lewat telepon. Saatnya jam 4:05. It's time to begin the third lesson. Peserta didik. Berarti kalau istri orang lain sih. Saya menghabiskan waktu dengan orang lain, maksud 5. Poin atau dari 5. Saya suka mengobrol lewat telepon. Saya ini orang-orang menyukai saya, oke. Satu profesi lebih dari satu. 1 aja Om. Dipilih. Bagian tidur 5. Bagian Ya. nomor 12. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Oh, maksudnya mengamati. Ya. Betul. Orang itu lagi saya tarik macu gimana cara macu gitu boleh. Betul. Saya suka mengobrol lewat telepon aja. Kena ya. Berarti Pak Yusuf ya. Berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi Mas Ari. Saya senang bertemu dengan orang baru. Tidak. Saya menghabiskan waktu banyak dengan orang lain.
16. Berapa? Siap. Berapa? Hah? 40. Siap. Saya tidak suka perubahan. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Maksudnya? Ya, berarti dia bikin kegiatan. Bikin pengajian di rumah. Ya. Yang 20 saya tidak suka ya. Diganti. Melihat orang lain susah. Kan untuk melihat kebutuhan. Si Iqbal kan. Terima kasih Bu Lilis, Cuy, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah berkenan mengisi survei. Nanti insya Allah ini akan kami tindak lanjuti. Semoga jadi bahan pertimbangan nanti kebutuhan apa saja yang masih harus dipenuhi oleh siapa, mungkin oleh sekolah bisa, oleh diri Bapak dan Ibu juga bisa, oleh teman bisa, yang nanti akan menimbulkan suatu lingkungan yang menumbuhkan proses saling belajar bersama Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya sebentar lagi. Baik Bapak dan Ibu, kita tadi terakhir sampai pada perilaku yang tidak sesuai. Oke, perilaku yang tidak sesuai ini tadi kata Pak Hendra itu betul berdasarkan teori kontrol, ada motif dan tujuan. Lejeng Sumping Bapak, mohon izin mengawali kegiatan bagi praktik. Baik, Bapak dan Ibu, ternyata bisa disimpulkan bahwa perilaku yang tidak sesuai ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah segala hal yang dijadikan acuan kebaikan yang berlaku secara universal. Berakhlak mulia ya, Pak Hendra. Selain itu, Pak Hendra? Disiplin juga dilanggar ya. Makanya kalau dia berakhlak mulia beriman nggak mungkin. Ya. Mira nggak Ya. mungkin. Melakukan seperti itu. Ya. Berarti betul ya, Pak Hendra ya, teman-teman ya. Jadi perilaku yang tidak baik ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Siap. Nah, mumpung ada Bapak dan Ibu Wakasek Kurikulum, tadi kita sedikit memperluas Pak praktik baik ini menjadi sebuah keyakinan kita bersama. Dan tadi juga dibahas motivasi apa seorang guru kita bersama untuk hadir tepat waktu di dalam kelas. Nah, maka Bapak dan Ibu, hari ini Bu Wakasek Kurikulum mohon izin karena memang menjadi PR bersama ya kita. Jadi nanti ketika dalam proses selanjutnya saya ingin berbagi praktek baik ini memiliki dampak. Kita bisa sama-sama saling mengingatkan mungkin Bu Adianti. Jadi maka pada hari ini mari kita akan membuat keyakinan guru di SMKN Jayakarta. Ya. Saya minta bantuan Bapak dan Ibu dalam membuat keyakinan guru itu kan hampir sama dengan keyakinan kelas ya. Bapak dan Ibu juga sudah mempraktekkan keyakinan kelas sebelumnya melalui teman-teman di angkatan 9 Pak Yusuf, kemudian di angkatan 8 juga Bu Yalpi dan Bu Adianti. Baik, kita akan memulai membuat keyakinan guru dengan terlebih dahulu menyampaikan seperti apa keinginan Bapak dan Ibu ketika menjalankan tugas di SMKN Jayakarta dalam setiap aspeknya Bapak dan Ibu ya. Dan terutama dalam menjalankan kewajiban di sekolah. Ada mic nggak Pak Nang? Siap Bapak. Baik, sebelum kita mulai dari Bapak dulu ya Pak, keinginan Bapak untuk guru-guru itu seperti apa? Nanti kita buat keyakinannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini komitmen bagian? Ya, kita coba simulasikan Pak.
Terima kasih Pak Dian. Terkait dengan keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu semuanya, ini kan janji pada diri sendiri khususnya, karena semuanya harus ada perubahan dimulai dari diri. Keinginan saya pribadi mungkin tidak terlalu banyak lah. Yang pertama kita harus kompak, jaga nama baik SMK Negeri Jakarta. Yang keduanya kita harus tanya pada diri kita sendiri sejauh mana kita sudah melaksanakan kewajiban kita, tugas kita untuk mencerdaskan putra-putri kita di SMK Negeri Jakarta. Karena Bapak Ibu semuanya sekarang itu nanti mungkin saya akan share juga setelah bagian terkait dengan disiplin pegawai, karena sudah sedikit dikasih amanah oleh BKD untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada itu saja Pak Mian. Jadi yang pertama Bapak Ibu semuanya harus tetap kompak jaga nama baik SMK Negeri Jakarta. Yang keduanya tanya pada diri kita masing-masing, apakah saya pribadi atau kita semuanya sudah melaksanakan tugas kita, hadir tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Walaupun hadir di sekolah tepat waktu tapi masuknya terlambat juga jangan seperti itu. Itu saja Pak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukannya untuk kesepakatan guru. Bapak tadi mengusulkan yang pertama kita harus menjaga kekompakan, kemudian kita melaksanakan tugas dengan baik, kemudian kita masuk kelas tepat waktu. Saya bergeser ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, keinginan Pak Yusuf untuk guru-guru terutama. Mangga. Saya setelah itu kan saling menghormati dan menghargai sesama rekan sejauh itu aja. Siap, boleh bergeser ke Pana. Silakan Pana. Ya, terima kasih. Kalau dari saya ya barangkali ya tidak akan terlalu banyak ya. Tadi cuma mikir gitu. Apa yang Pana inginkan? Apa yang Pana inginkan? Sepertinya bakalan panjang. Paling tetap melaksanakan tugas dengan baik. Melaksanakan tugas dengan baik. Tadi sama dengan Bapak ya? Ya, sama dengan Siap. Bapak. Bergeser ke Pak Hendra. Sama ya sama Pak Enang, melaksanakan tugas yang baik. Cuma satu tambahan Pak, saling keterbukaan Pak. Saling keterbukaan. Dalam artian kalau tidak sanggup atau kekeribun kan sanggup Siap. ngomong. Jadi yang sampai gede baru saya tahu. Siap. Baik Pak Hendra. Terima kasih. Geser ke Pak Haji Ceceng. Pak Haji. Kalau saya secara pribadi sih masalah ini Pak, masalah ibadah itu masalah sholat. Siap. Jadi pas yang kedua itu jadi teman-teman guru itu bisa mengarahkan gitu menyuruh atau menggiring gitulah, menggiring anak-anak untuk melaksanakan sholat. Itu aja sih. Siap. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah. Kita bergeser ke Pak Eka. Pak Eka, apa yang Pak Eka inginkan dan simpel saja harapkan? Pak Yusuf jaga kekompakan. Menjaga kekompakan. Siap, terima kasih Iqbal. Saling menghargai. Menghormati dan mencintai. Sudah, berarti terima kasih Kang. Pak Udin, mangga. Mungkin satu tanggung jawab dan kebersamaan. Tanggung jawab ya Pak Udin. Dan kerjasama. Terima kasih Pak Udin, boleh bergeser untuk menjadi sebuah keyakinan nanti, kesepakatan kita bersama. Dalam guru ya. Kembali lagi
Siap. Jadi lebih komitmen lah. Ya. Saya tak masih tetap perilaku. Saya cuma masih Jumat masih Jumatnya. Baik, terima kasih Bu Fani. Silakan Bu Alma. Kalau saya sih Siap. sama Pak Yusuf, saling menghargai dan saling kompak. Bu Sri, terima kasih Bu Alma. Saya sama menjaga kekompakan dan menjalankan tugas dengan baik. Amin, terima kasih Bu Sri. Bergeser ke Bang Jaji. Silakan Bang. Oh, Faisal dulu. Silakan Pak Faisal. Kalau saya sih nama sedikit Pak. Ya. Keluargaan, tingkatkan lagi keluarga. Siap. Baik, silakan Bang Jaji. Kalau dari saya, ya saling mendukung dan saling keterbukaan. Saling mendukung ya. Oke, terima kasih Bang. Apa saling menjatuhkan ya? Pak Atam silakan. Sholat Pak Atam ya. Kalau saya bagian kan berhubung saya seorang di lapangan olahragawan. Siap. Jadi tertanam satu kekompakan. Betul. Yang kedua kejujuran bagian. Siap. Siap, terima kasih Pak Atam. Pak ini selama ini sering bohongin gitu ya. Saya tidak mau nampik bagian. Silakan Pak. Mungkin ini meleset atau melenceng dari bahasa teman-teman. Ya. Yang pertama berarti banyak nih ya. Yang pertama jangan terlalu banyak dibebankan dengan administrasi guru. Siap. Yang kedua biar semangat, nggak munafik, ada insentif Pak. Siap. Tugas kita ngingetin, tetap kompak. Saya yakin dari awal kita terbentuk karena kekompakan. Sistem kita sudah jalan dengan baik. Sistem kita yang membuat jalan sudah baik. Tinggal kita melanjutkan, tinggal kita meneruskan hal yang baik, menambah kebaikan, mengurangi keburukan. Mungkin dari saya, yang pertama mungkin kita perlu kekompakan. Kompak sudah, mungkin yang sulitnya itu mempertahankan. Mungkin yang selanjutnya menjaga siswa bukan hanya dalam segi di sekolah saja. Karena saya mungkin kadang diumpin, kadang ketika ada siswa masalah mungkin suka berangkatnya sampai sama Pak Hendra malam pun harus berangkat gitu. Jadi tolong ketika dikomunikasikan apa wali kelasnya atau tim rekan guru yang lain mungkin kita bisa saling membantu. Tugas aku lah, yang nyari bos. Kalau lagi mah tingkatkan kekompakan, terus komunikasi lebih ditingkatkan. Soalnya ayat nguping tuh sekian nama kakirangan komunikasi pakintennya luka terlalu sibuk luka kumaha so kayak miskom gini antara yang satu dengan yang lain teh gitu. Tapi sama ngomong tadi kan kita tanya tapi menimbulkan masalah-masalah kan. Siap. Baik, terima kasih Cil. Luar biasa. Bu Lilis, mangga. Kalau buat saya sih sama ya, intinya ingin meningkatkan kekompakan. Nanti kekompakan dalam mendidik siswa. Jadi jangan hanya tugas kesiswaan saja, tapi tugas kita semua. Contoh, ketika anak itu kerudungnya itu ke belakang, kelihatan rambut karena nggak pakai ciput, ya walaupun bapak-bapak ya harus tetap negur. Rata-rata anak-anak tuh bilang begini, Bu kenapa sih yang negur ciput itu cuma ibu-ibu doang gitu. Jadi masalahnya tuh anak tuh jadi seolah-olah kayak peraturannya ke ibu-ibu gitu. Terus kayak ini nih lipstiknya
juga seperti itu tuh jadi tanggung jawab kita semua, startnya sama gitu. Jadi biar pandangan anak itu enggak sebagian ini sebagian itu gitu. Jadi kompaknya untuk mendidik siswa menjadi lebih baik, tugas bersama bukan hanya kesiswaan saja. Siap, terima kasih Bu Lilis. Lanjut ke besan kita. Kasih Pak. Kira saya hampir mirip dengan Bu Lilis, kompak maksudnya satu tujuan. Kalau disepakati di ruangan ini misal bilang A ya nanti di lapangan tolong A gitu. Jangan ada yang bikin peraturan baru lagi gitu, biar anak juga nggak bingung gitu harus ngikutin siapa. Siap. Terima kasih besan. Ibu kita, ibu kesiswaan kita, silakan Bu Yalbi. Ya, kalau dari saya ingin guru itu menjadi contoh ya. Namanya guru digugu dan ditiru. Jadi kita termasuk saya sendiri sebetulnya belum bisa 100% jadi teladan untuk anak-anak. Contoh kita menanamkan kedisiplinan pada anak, sebelum kita tanamkan ke anak, gurunya pun harus disiplin, harus jadi contoh. Kemudian dari segi pakaian juga termasuk kita menekankan ke anak kerapihan, kita juga harus rapi. Kemudian yang kedua, sepakat dengan Bu Lilis, kita harus kompak dalam mendidik anak seperti itu. Jujur kalau kesiswaan itu bukan apa-apa tanpa bantuan Bapak dan Ibu guru. Kita itu bukan Superman tapi super team. Jadi sangat terasa ketika bantuan Bapak dan Ibu guru itu sangat terasa gitu untuk kita, dan sangat memohon bantuan dari Bapak Ibu guru. Siap. Terima kasih Bu Yalbi, luar biasa sekali apa yang disampaikan. Terakhir kita kalau dari saya tetap solid dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menciptakan karya bersama. Sebagian besar yang disampaikan oleh Bapak Ibu sama semua ya, kita itu melihat dari yang sudah disampaikan, keinginan Bapak Ibu semua itu merupakan 5 kebutuhan dasar. Ada yang bertahan hidup, intensif ya Pak Asep ya. Ya, betul. Ada yang ingin dihargai, ada yang ingin mencegah kekompakan, dan bentuk kekompakannya itu benar sekali sekarang terasa kita kekompakannya mulai agak pudar ya, termasuk menengok teman yang sakit masih belum bisa bareng-bareng ya, jadi kayak masih per grup ini nanti tengoknya kapan, atau kalau enggak yang nengok ke ini cuma ada grup ini ya. Menurut saya itu emang harus sangat kita tanamkan lagi untuk ada teman kita yang melahirkan atau yang sakit, kita tengok bareng-bareng. Itu juga bentuk itu tuh hal kecil tapi sangat berpengaruh untuk meningkatkan kekompakan di seluruh rekan guru SMK Negeri Jayakarta. Mungkin lebih kekompakan ya kayak karena untuk kalau kita sudah kompak, acara apapun, program apapun akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adianti sebagai penutup menyampaikan keinginan dan harapan yang pada akhirnya Bapak dan Ibu kita akan sama-sama meyakini apa yang sudah kita sampaikan. Dari sekian banyak hal yang Bapak Ibu sampaikan, menjaga kekompakan, melaksanakan tugas dengan baik, masuk kelas tepat waktu dan sebagainya, maka kita buatkan keyakinannya. Jadi dari hal-hal yang Bapak Ibu sampaikan terangkum nilai keyakinan yang pertama adalah tanggung jawab. Di sini meliputi melaksanakan tugas dengan baik, masuk kelas tepat waktu, kemudian menjaga menjaga komitmen bersama, kemudian menjadi contoh yang baik. Kemudian hormat, itu Bapak dan Ibu jadi sudah menyampaikan kita saling menghormati dan menghargai. Kemudian ada kekeluargaan, menjaga kekompakan, kemudian
saling bekerja sama, kemudian melaksanakan melindungi siswa, kemudian meningkatkan komunikasi yang baik. Dan tentunya ada nilai ketakwaan tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Pak Haji Seceng. Kita juga sebagai manusia yang beriman tentunya wajib menjalankan nilai-nilai ketakwaan di sini. Dan ada konsisten, maka dari semua kesepakatan yang kita sudah sampaikan, kita butuh satu nilai konsisten untuk bisa menjalankan ini secara berkelanjutan dan berdampak. Yang terakhir, sebagai profesi kita, tanggung jawab profesional kita sebagai seorang guru, maka nilai profesional kita masukkan ke sini sebagai framing organisasi atau peran kita sebagai pendidik untuk generasi di masa yang akan datang. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah kita sama-sama meyakini nilai-nilai ini untuk kedepannya? Siap Bapak dan Ibu ya? Kita sudah menyampaikan dan kita akan mulai belajar. Kita akan sama-sama melaksanakan apa yang kita yakini. Dan nanti kita akan saling mengingatkan jika ada rekan kita, keluarga kita yang belum bisa meyakini atau belum bisa melaksanakan sepenuhnya keyakinan guru di SMKN Jayakarta. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti ini kan saya share dan nanti mungkin hal-hal yang bersinggungan dengan tugas kita akan diingatkan oleh Bu Adianti ke depannya atau Bu Yelpi atau Bapak dan Ibu yang lain secara bersama-sama Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sedikit lagi. Oke. Seperti tadi. Saatnya istirahat pertama. Oke, terakhir Bapak dan Ibu. Oke. Dalam menindak pelanggaran terhadap nilai kebajikan, baik oleh kepala sekolah kepada guru atau guru kepada murid, kita akan berada pada 5 posisi. Menurut Diana Gosser. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Saya ingin tanya, Bapak dan Ibu di sini yang merasa ada di posisi pertama boleh tunjuk tangan. Yang merasa Bapak dan Ibu berperan sebagai penghukum nih dalam menindak peserta didik, boleh tunjuk tangan Bapak dan Ibu. Penghukum. Baik. Yang kedua Bapak dan Ibu sebagai pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang kita mengucapkan Bapak mah kecewa dan kahidap teh. Saya kecewa. Kasihan orang tua kamu. Ya, kasihan orang tua. Baik, Bapak dan Ibu. Atau di sini yang sudah menjadi posisi, ada di posisi teman, bisa kan? Baik. Baik. Ada juga ya. Kemudian yang ada di posisi pemantau, mencatat gitu ya. Dan terakhir, sebagai seorang manajer. Baik, ini Bapak dan Ibu yang menjadi yang menjadi PR kita bersama, termasuk juga saya dapat ilmu pengetahuan dan wawasan dari teman-teman sebelumnya bahwa posisi manajer adalah posisi ideal dan memang menurut saya sangat sulit untuk dimainkan perannya begitu. Meskipun saya yakin Bapak dan Ibu pernah melakukan posisi ini, hanya saja tidak menyadari. Alhamdulillah tadi sebagai penghukum kita juga sama-sama menyadari, pembuat rasa bersalah iya, teman juga iya, pemantau iya. Dan kita sama-sama Bapak dan Ibu untuk mencapai posisi manajer. Tentunya untuk mencapai posisi manajer ini kita sudah harus menghilangkan apa yang disebut dengan hukuman yang bersifat fisik, kemudian konsekuensi Bapak dan Ibu. Kita harus mencoba satu metode yang namanya restitusi. Nah ini metode yang masih saya belum dicoba dengan optimal. Nanti tanya ke teman-teman yang sudah pernah melaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama Bapak dan Ibu melaksanakan segitiga restitusi ini
dalam setiap penanganan. Dan tadi kalau dilihat dari pola penanganan Pak Hendra, mungkin bisa jadi studi kasus yang menarik bagi kita. Bapak dan Ibu kalau ingin mengetahui lebih dalam seperti apa segitiga restitusi, maka sering-seringlah bergaul dengan anak-anak yang perilakunya itu tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Dan nanti ini harus dicoba langsung menurut saya, karena kalau dijelaskan begini tidak akan bisa kena langsung ya. Jadi kita sama-sama mempraktekkan, mari kita nanti ke depannya saling berbagi dan berkomunikasi seperti apa penerapan segitiga restitusi ini bisa dijalankan oleh kita. Itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala dukungan, kemudian support Bapak dan Ibu terutama pada hari ini dalam kegiatan berbagi praktik baik di modul. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan keleluasaan waktu dalam rangkaian kegiatan di agenda kali ini. Demikian, mohon doa dan dukungan Bapak dan Ibu, semoga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini, kemudian saya bisa memberikan dampak, itu yang paling penting, tidak hanya sebatas melaksanakan pendidikan, tapi aksi nyata nanti setelah selesai ini lebih ke tanggung jawab moral saya secara pribadi. Begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.